Koh-i-Noor memiliki arti gunung cahaya. Sebuah berlian berdarah yang saat ini dimiliki kerajaan Inggris dan terpasang pada mahkota Ratu Elizabeth II. Berlian ini memiliki kutukan terhadap penguasa laki-laki yang memilikinya. Selama berabad-abad, India adalah satu-satunya sumber berlian di dunia hingga tahun 1725 dengan ditemukannya tambang berlian di Brasil. Pemimpin Turko-Mongol Zahiruddin Babur datang dari Asia Tengah melalui Khyber Pass untuk menyerang India pada tahun 1526. Mereka kemudian mendirikan dinasti Mughal Islam. Pada saat itulah muncul era baru kegilaan dengan batu permata. Memerintah India Utara selama 330 tahun, Mughal memperluas wilayah di hampir seluruh India saat ini, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan Timur. Tidak hanya wilayah, penjajah ini turut menikmati pegunungan batu permata yang mereka rampas. Sayangnya, Koh-i-Noor tidak diketahui dengan pasti dari mana asalnya dan kapan pertama kali dimiliki oleh Mughal. Tetapi ada titik pasti di mana ia muncul dalam catatan tertulis. Pada tahun 1628, penguasa Mughal, Shah Jahan memerintahkan untuk membuat tahta megah berhiaskan batu permata. Membutuhkan waktu 7 tahun untuk menyelesaikannya, dengan biaya 4 kali lipat dari Taj Mahal yang juga sedang dibangun. Seperti yang ditulis oleh penulis sejarah pengadilan, Ahmad Shah Lahore, dalam catatannya tentang tahta tersebut, di antara banyak batu mulia yang menghiasi tahta, adalah 2 permata yang sangat besar. Rubi Timur, yang lebih dihargai oleh Mughal, karena mereka lebih menyukai batu berwarna. Dan berlian Koh-i-Noor. Berlian itu bersarang di bagian paling atas tahta, di kepala merak batu permata yang berkilauan. Kekaisaran Mughal mempertahankan supremasinya di India dan sekitarnya. Delhi, ibu kota dan negara bagian terkaya di Asia, adalah rumah bagi 2 juta orang. Namun kemakmuran Mughal menarik perhatian penguasa lain di Asia Tengah, termasuk penguasa Persia Nader Shah. Ketika Nader menginvasi Delhi pada tahun 1739, ia membantai puluhan ribu nyawa dan merampas emas serta permata. Begitu banyaknya sehingga harta yang dijarah membutuhkan 700 gajah, 4.000 unta, dan 12.000 kuda untuk menariknya. Ini termasuk tahta megah yang dibuat sebelumnya. Koh-i-Noor berada di luar India selama 70 tahun, terus berpindah tangan disertai perebutan berdarah. Bahkan ada kisah, untuk merebutnya, seorang raja membuat buta putranya sendiri. Dengan semua pertempuran antara faksi-faksi Asia Tengah, India mengalami kekosongan kekuasaan, dan ini dimanfaatkan oleh Inggris. Pada pergantian abad ke-19, British East India Company memperluas kontrol teritorialnya dari kota-kota pesisir ke pedalaman anak benua India. Inggris mengklaim lebih banyak sumber daya alam dan pos perdagangan. Tidak hanya itu, mereka juga mengincar harta yang tak ternilai yang menjadi rebutan. Koh-i-Noor. Setelah pertempuran selama beberapa dekade, berlian itu kembali ke India dan jatuh ke tangan penguasa, Sikh Ranjit Singh, pada tahun 1813. Ranjit Singh meninggal di tahun 1839. Rencana Singh untuk memberikan berlian dan permata lainnya kepada sekte pendeta Hindu membuat pers Inggris murka. British East India Company pun didesak untuk merebut berlian itu. Mereka menunggu periode pergantian penguasa yang kacau. Sampai akhirnya seorang bocah berusia 10 tahun, Dulep Singh, menduduki tahta. Inggris memaksa Dulep untuk menandatangani dokumen hukum yang mengubah perjanjian Lahore. Salah satu isinya adalah menyerahkan Koh-i-Noor dan semua klaim kedaulatan. Sejak itu, Koh-i-Noor menjadi milik khusus Ratu Victoria.
Berlian penuh darah ini kemudian ditampilkan di sebuah pameran besar di London pada tahun 1851. Di luar dugaan, publik kecewa melihat tampilannya yang biasa saja. Bagaikan sepotong kaca biasa, tulis The Times saat itu. Melihat penerimaannya yang mengecewakan, Pangeran Albert, suami Ratu Victoria, meminta agar batu itu dipotong dan dipoles. Proses ini membuat cahaya dibiaskan lebih cemerlang dari permukaannya. Koh-i-Noor sempat digunakan sebagai bros dan mahkota. Sampai akhirnya, berlian ini mendapatkan sebuah tempat kehormatan, dipasang di bagian depan mahkota Ibu Suri, Ibunda Ratu Elizabeth II. Mengapa Koh-i-Noor dianggap membawa kutukan? Diselimuti rumor, termasuk rumor kutukan, dan misteri, satu hal yang pasti tentang Koh-i-Noor memicu banyak kontroversi.